Selamat pagi pemirsa. Hakim karir dan hakim ad hoc secara esensial memiliki beban dan tanggung jawab yang sama. Mereka duduk di kursi terhormat, memimpin sidang, menilai alat bukti dan menegakkan asas peradilan. Tapi mereka rupanya berbeda dalam hal urusan kesejahteraan. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di seri ini Jumat 9 Januari 2025 dengan tema Satu Pengadilan Beda Kesejahteraan bersama saya Leonard Samosir. Dan Anda semua para pemirsa juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelepon nomor 021 583 99 100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group, Gaudensius Suardi. Bang Gauden, selamat pagi. Selamat pagi loh. Sehat ya Bang? Harus sehat. Harus sehat. Sehat dan sejahtera gitu. Sehat dan sejahtera ini menarik sekali Bang Gauden, karena mungkin kebanyakan kita rakyat tidak begitu memahami bahwa ternyata ada dua perbedaan kesejahteraan dari hakim. Mungkin bahkan istilah hakim ad hoc dan hakim karir pun kebanyakan tidak paham. Pertanyaannya Bang, apa sebetulnya nilai strategis dari soal beda kesejahteraan ini yang kemudian editorial menganggap ini perlu diperhatikan Bang? Ya, katakanlah mereka duduk di kursi yang sama ya, memimpin sidang gitu. Kursi hakim? Di kursi hakim. Kalau hakim karirnya sejahtera, hakim ad hocnya itu pasti sengsara hidupnya. Kenapa itu Bang? Karena tunjangannya itu paling antara 17,5 juta sampai 24 juta tergantung jenisnya. Yang ad hoc? Yang paling tinggi, ya, yang ad hoc itu paling tinggi itu hakim ad hoc ke HAM ya. Oke. Kalau perikanan itu cuma 17,5 juta. Sementara dengan kenaikan untuk hakim karir itu paling rendah itu sekitar 60 juta sampai 110 juta. Oh, beda sekali ya. Jadi ketika mereka duduk bersama-sama, kesejahteraannya pasti berbeda ya. Bang, pertanyaannya Bang, kenapa itu bisa terjadi? Apakah memang karena aturan masuk, aturan karirnya berbeda, kemudian akhirnya penggajiannya pun berbeda, kenaikannya berbeda, atau apa? Ya, memang kebutuhan hakim ad hoc itu kan karena ada kebutuhan, dibutuhkan orang-orang yang punya keahlian profesi untuk bidang-bidang tertentu ya. Katakanlah hakim ad hoc itu untuk kasus korupsi misalnya, itu hakim ad hoc. Jadi bayangin hakim ad hoc di kasus korupsi itu di pengadilan negeri itu tunjangannya cuma 17,5 juta ya. Sementara mereka duduk di kursi yang sama dengan hakim karir, tunjangan hakim karir itu sekitar 60 juta lebih gitu. Ya, menyedihkan sih. Pertanyaan besarnya Bang, apakah kemudian kalau ini logikanya Bang, kalau kemudian disamakan gajinya atau kesejahteraannya atau tunjangannya, apakah kemudian keadilan itu akan bisa dipastikan bahwa tidak akan ada lagi oknum hakim yang memain-mainkan keadilan? Kita akan bahas itu Bang Gauden sama pemirsa. Inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini Jumat 9 Januari 2026, Satu Pengadilan Beda Kesejahteraan. Satu Pengadilan Beda Kesejahteraan. Hakim karir dan hakim ad hoc secara esensial memiliki beban dan tanggung jawab yang sama. Mereka duduk di kursi terhormat, memimpin sidang, menilai alat bukti, dan menegakkan asas peradilan. Akan tetapi, mereka rupanya berbeda dalam hal urusan kesejahteraan. Dalam acara pengukuhan Hakim Mahkamah Agung 2025 di Jakarta, 12 Juni silam, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan kebijakan ambisius dengan menaikkan upah para hakim hingga mencapai 280%. Janji itu ia ulangi dalam sidang Kabinet Paripurna 1 tahun kepemimpinan Prabowo Gibran. Realisasi janji tersebut kemudian dituangkan dalam Peraturan Pemerintah PP Nomor 42 Tahun 2025 dan berlaku mulai 2026. Tunjangan hakim naik dengan besaran yang bervariasi sesuai dengan tingkatan,
mulai dari 46,7 juta rupiah per bulan hingga 110,5 juta per bulan. Namun, realitas di lapangan menunjukkan janji tersebut belum menyasar ke para hakim ad hoc tindak pidana korupsi, hak asasi manusia, HAM, perikanan, dan sektor lainnya. Wakil Tuhan di muka bumi yang satu ini rupanya tidak menikmati apa yang rekan sejawat mereka rasakan. Di Pengadilan Negeri Samarinda, Mahpudin, seorang hakim ad hoc tipikor, sampai walk out dari ruang sidang. Langkah itu diklaim bukan bentuk ingkar terhadap hukum, melainkan seruan sunyi tentang ketidakadilan dalam urusan kesejahteraan. Publik tentu sulit untuk membenarkan tindakan Mahpudin. Bagaimanapun juga, para pencari keadilan tidak pantas untuk ditinggal begitu saja. Adagium menyatakan, justice delayed is justice denied. Perbuatan hakim walkout adalah bentuk ketidakadilan itu sendiri. Namun, tidak tepat pula jika hanya menyalahkan Mahpudin tanpa membongkar persoalan fundamental. Harus kita katakan dengan tegas bahwa perbedaan perlakuan negara terhadap sesama hakimlah yang menjadi pemicunya. Gaji hakim ad hoc belum mengalami penyesuaian selama 13 tahun berdasarkan Perpres nomor 5 tahun 2013. Mereka mendayung di biduk yang sama, menjalankan tanggung jawab yang serupa beratnya, namun diperlakukan layaknya pengabdi kelas 2. Atas diskriminasi tersebut, Forum Solidaritas Hakim Ad Hoc (FSH) Indonesia telah mendesak Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Mahkamah Agung segera mengambil langkah konkret terkait ketimpangan kesejahteraan hakim ad hoc. Melalui surat resmi tertanggal 5 Januari 2026, FSH Indonesia mendesak pemerintah agar tidak lagi menunda perubahan Perpres nomor 5 tahun 2013. Bagi mereka, pembenahan tunjangan hakim ad hoc adalah harga mati yang harus segera dipenuhi demi keadilan profesi. Mereka beralasan negara telah menaikkan gaji dan tunjangan hakim karir pada Oktober 2024 dan Februari 2026. Akan tetapi, hakim ad hoc justru ditinggalkan tanpa penyesuaian apapun, padahal kedudukan hakim mereka tidak dapat dipisahkan dari fungsi kekuasaan kehakiman. Sebagai wujud solidaritas, sejumlah hakim ad hoc di Pengadilan Negeri PN Banda Aceh menyatakan ikut serta dalam seruan aksi nasional mogok kerja yang dicanangkan oleh FSH Indonesia. Keprihatinan serupa juga disuarakan para hakim ad hoc di Pengadilan Negeri Medan. Di tengah bara protes yang menyala, istana mencoba mendinginkan suasana dengan menjanjikan perbaikan kesejahteraan bagi hakim ad hoc. Mensesnek Prasetyo Hadi menyatakan pemerintah sedang menghitung secara khusus detail kenaikan tersebut agar setara dengan hakim karir. Kita amat mengapresiasi jika istana bisa segera bergerak cepat merealisasikan janji. Hakim ad hoc bukan sekadar pelengkap, mereka juga penjaga pintu keadilan. Ketimpangan kesejahteraan hanya akan mengganggu integritas, konsentrasi, dan keteguhan moral hakim. Persoalan tunjangan dan kesejahteraan hakim ad hoc harus segera diatasi secara sistematis. Jangan biarkan marwah pengadilan ambruk hanya karena negara abai terhadap kelayakan hidup para wakil Tuhan di muka bumi. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda terkait editorial pagi ini. Pemirsa, untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami, dan sekarang kita akan mendengarkan dulu ya Bang Audiens pendapat dari pemirsa Metro TV. Kita sudah terhubung dengan Pak Ondo Silitonga di Bekasi, Jawa Barat. Pak Ondo, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leo, selamat pagi Bung Goden. Selamat pagi Pak Ondo. Bagaimana Pak, ini ternyata ada perbedaan tunjangan ini antara hakim karir dan hakim ad hoc, meskipun pemerintah mengatakan akan segera menyesuaikan. Bagaimana Pak menurut Anda Pak? Ya, ini
saya juga bingung kok sampai bisa dibedakan begitu ya. Padahal mereka itu sama-sama wakil Tuhan ya. Jadi harusnya karir atau ad hoc itu harusnya sama. Kenapa itu bisa terabaikan gitu? Sementara baru sekarang mereka sadar gitu. Sesnek itu mulai mencoba memperhatikannya katanya. Ya saya bilang ya udahlah, kalau memang itu hakim-hakim itu memang jangan dibedakan lah antara hakim ad hoc dengan hakim karir, harus disamakan lah penghasilannya, tunjangannya dan lain-lain. Hanya saya juga mau berpesan ini kepada hakim-hakim itu, jangan kita ini hanya teriak-teriak supaya hakim-hakim itu penghasilannya diperhatikan, tapi juga saya mohon ini, hakim-hakim itu juga kan nggak seluruhnya itu menjadi wakil Tuhan, karena mereka juga kadang-kadang juga nggak benar jadi hakim. Yang kedua saya mau maksudkan begini, ada hakim misalnya di PN itu dia selalu memenangkan seseorang, menang, tapi semua hasil keputusannya itu di PT itu dianggap salah. Ada nggak sanksi apabila seorang hakim itu di PN selalu memenangkan suatu perkara, apakah karena benar atau memang karena sesuatu, tetapi di PT dia dibatalkan, digagalkan gitu. Itu harusnya ada sanksi juga, ada pengawasan di situ, supaya kalau ini nggak balik hasil keputusan dia ini di PT dikalahkan, ada apa ini? Jadi harus diperhatikan juga yang begitu. Jadi jangan hanya penghasilannya yang diperhatikan, juga hasil kebijakannya, hasil keputusannya, hasil wakil Tuhannya itu juga diperhatikan. Demikian. Oke. Terima kasih Pak Ondo di Bekasi, Jawa Barat untuk pendapat Anda, Pak. Selamat pagi, Pak. Bagaimana nih Bang Goden, bukan hanya soal kesejahteraan dong yang harus diperhatikan, tapi juga kinerjanya. Bagaimana Bang? Ya kinerja tentu ya, itu persoalan lain, tetapi yang kali ini kita sorot itu tentang kesejahteraannya. Tetapi memang yang menjadi membuat miris itu, gaji hakim, tunjangan hakim itu baru naik setelah mereka berdemonstrasi gitu. Oh iya. Kita masih ingat pada 2024 bagaimana masifnya demonstrasi sehingga pemerintah itu berjanji untuk menaikkan dan baru terrealisasi hanya untuk hakim karir. Sementara hakim ad hoc juga akan melakukan demonstrasi hari Senin, mulai tanggal 12 itu mereka akan demonstrasi. Kemudian akan akan bertemu dengan presiden juga. Bahkan minggu ini mereka sudah mengajukan surat permohonan untuk demonstrasi ke Mabes Polri. Nah, yang mau kita katakan, mestinya persoalan tunjangan itu kan merit system ya. Kenapa harus menunggu demo gitu? Dan tidak naiknya tunjangan untuk hakim karir ini kan sudah 13 tahun ya. Untuk hakim ad hoc sudah 13 tahun. Hakim karir itu tidak naik tunjangan itu 16 tahun. Nah, itu berarti ada persoalan serius di dalam sistem peradilan kita gitu. Bagaimana kita berpikir tentang kesejahteraan hakim. Karena itu jangan heran gitu. Hakim itu kadang-kadang mengambil keputusan berdasarkan hati nuraninya, lebih banyak juga yang berdasarkan kebutuhan perutnya gitu. Bang, pertanyaan besarnya adalah kan selalu alasan klasiknya adalah keterbatasan anggaran, Bang. Uang negara itu terbatas. Bagaimana kalau kemudian ternyata setelah nanti kan pemerintah berjanji menaikkan juga gaji atau tunjangan hakim ad hoc. Kalau nanti sudah naik Bang, katakanlah sama dengan hakim karir, tapi ternyata kinerjanya tidak meningkat juga. Masih ada oknum-oknum hakim yang kemudian main mata dan bahkan mungkin ditangkap begitu karena menyelewengkan keputusan atau peradilan. Itu bagaimana Bang? Ya kalau hakim ad hoc itu kan mudah sekali rumusannya. Dia itu diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Jadi presiden yang punya kewenangan untuk memberhentikan kalau hakim ad hoc itu berbuat sesuatu yang salah gitu kan. Nah yang menarik itu kan misalnya kemarin bagaimana seorang hakim di Samarinda, Hakim Mahpudin itu walk out dari sidang. Ini kan persoalan bagaimana orang yang mencari keadilannya tertunda dan keadilan itu tidak dipenuhi di pengadilan tipikor di Samarinda. Gara-gara yang harusnya mengadili menerima juga ketidakadilan, begitu kan? Iya betul. Dan dia mengatakan sendiri bahwa dia akan menggunakan hak konstitusionalnya untuk walk out. Karena apa? Karena mereka tidak mendapatkan tunjangan yang sepantasnya. Pertanyaannya Bang, apakah memang karena
sesuatu yang kemudian membuat mereka tidak terperhatikan itu adalah karena ada masalah-masalah lain yang lebih perlu diperhatikan, atau memang ya ini disengaja juga begitu supaya kemudian peradilan itu dalam tanda petik bisa diatur? Ya menurut saya sih tidak sejauh itu ya. Mungkin terlupakan saja gitu ya. Terlupakan. Terlupakan karena memang kalau kita lihat misalnya remunerasi di PNS misalnya, yang lebih tinggi ya di Menteri Keuangan ya. Kementerian Keuangan itu kan. Walaupun di sana juga banyak juga yang korupsi gitu kan. Oknum juga gitu. Yeah. Nah sementara hakim kita menuntut mereka supaya memberikan keadilan, apalagi dilabeli sebagai wakil Tuhan, tetapi kesejahteraannya saja tidak diperhatikan. Bahkan yang mirisnya itu misalnya hakim ad hoc itu tunjangan beras saja tidak dikasih gitu. Tidak ada tunjangan beras? Tidak ada tunjangan lain itu selain gaji tadi itu. Bang, pertanyaan kembali Bang, kalau kemudian kan ini hari Senin akan demo ya, kalau dalam waktu masa demo itu ternyata belum bisa juga dinaikkan kesejahteraan mereka, bagaimana nasib dari para pencari keadilan yang bertemu dengan hakim ad hoc? Kita harus jeda dahulu, Bang Gaudens, pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami dan kita ada di bagian akhir diskusi kita pagi ini. Bang Gaudens, pertanyaannya adalah bagaimana kalau kemudian ternyata negara masih belum bisa cepat untuk menaikkan kesejahteraan hakim ad hoc, sehingga demonstrasi itu kan akan mengganggu jalannya persidangan, Bang. Para pencari keadilan mungkin akan susah mendapatkan keadilan karena proses persidangannya aja belum berjalan. Bagaimana, Bang? Ya mungkin bisa ditiru bagaimana demo yang dilakukan oleh hakim karier ya. Hakim karier itu ketika mereka mau berdemonstrasi, ramai-ramai mereka mengajukan cuti ya. Oh. Jadi ketika mereka demonstrasi, mereka lagi cuti dari tugasnya. Jadi tidak mengganggu jalannya persidangan. Cuman kan hakim ad hoc ini kan jumlahnya cuma 480 orang se-Indonesia nih ya. Sedikit lah. Kalau 480 orang itu semua yang mengambil cuti pada waktu yang bersamaan, ya macet juga persidangan itu kan. Karena memang keahlian yang dibutuhkan itu mereka yang punya, begitu ya? Ya, misalnya di pengadilan tipikor itu kan pasti ada hakim ad hoc-nya. Gitu. Kalau dia tidak hadir di dalam persidangan, ya persidangan tidak jalan gitu. Tertunda juga. Ya karena itu kita mengimbau gitu, boleh-boleh saja menggunakan hak untuk demonstrasi pada hari Senin. Tetapi jangan sampai juga persidangan atau mereka yang menuntut keadilan itu tidak menemukan keadilan di ruang sidang karena hakimnya ngambil cuti gitu. Sedang memperjuangkan keadilan untuk dirinya sendiri. Ya, sama seperti yang dilakukan hakim di Samarinda yang all out itu juga, kita katakan pada satu sisi dia menuntut haknya, tetapi jangan mengabaikan juga hak masyarakat untuk mencari keadilan di ruang sidang gitu. Kalau nanti pada waktunya negara sudah menaikkan tunjangan bagi hakim ad hoc, apa jaminannya kita bisa menuntut mereka untuk juga meningkatkan kinerjanya, Bang? Ya tentu tidak ada jaminan ya, sama saja kita bertanya misalnya kenapa ada menteri yang korupsi juga, PNS yang korupsi padahal gaji sudah tinggi itu. Itu kan soal integritas. Jadi yang kita harapkan para hakim itu ketika memutuskan itu tetap sesuai dengan menganggap dirinya sebagai wakil Tuhan, memutuskan berdasarkan hati nuraninya dan minimal 2 alat bukti, jangan pernah memutuskan berdasarkan kepentingan perutnya itu aja yang penting. Kapan itu kira-kira akan terjadi, Bang? Kenaikan ini kan pasti butuh waktu ya. Mensesnek mengatakan sedang menghitung formula yang tepat untuk menaikkan gaji tunjangan hakim ad hoc. Itu bisa dalam waktu 1 pekan begitu? Ya problemnya bahwa di satu sisi pemerintah itu sedang memikirkan untuk merumuskan kenaikan itu sendiri, tetapi para hakim ad hoc tidak tahu gitu. Itu artinya ada persoalan di dalam
manajemen pemerintahan itu. Oh, komunikasinya tidak berjalan dan kemudian akhirnya harus demo juga gitu Atau ya. para hakim ini terlalu banyak dijanjikan, tidak ada janji yang dipenuhi gitu. Dikiranya masih kampanye gitu kan. Oke. Kita berharap bisa ketemu ya Bang jalan keluar yang baik supaya kemudian para pencari keadilan tidak terganggu dan hakim ad hoc kesejahteraannya juga meningkat. Bang Gaudens, terima kasih sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi Bang. Baiklah. Pemirsa, persoalan tunjangan dan kesejahteraan hakim ad hoc harus segera diatasi dengan sistematis. Jangan biarkan muruah wibawa pengadilan ambruk hanya karena negara abai terhadap kelayakan hidup para wakil Tuhan, para hakim ad hoc itu di muka bumi. Saya, Leonard Samosir, berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia itu pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.